Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu walau secara online. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nurdiasa, salah satu mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kebetulan saya sedang menempuh pendidikan dengan program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan semester 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para audiens semua yang mungkin sekarang sedang menonton video penyuluhan yang saya buat ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Materi ini berjudul pengendalian hama wareng dengan konsep PHT atau pengendalian hama terpadu. Sudah banyak diketahui bahwa hama wareng merupakan hama yang cukup mematikan namun sulit untuk dikendalikan. Banyak cara pengendalian hama wareng yang mungkin beredar di masyarakat, di kalangan petani pada umumnya. Namun kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengendalian hama wareng dengan konsep PHT. Kenapa sih harus PHT? Karena PHT merupakan cara pengendalian hama yang sangat memperhatikan dampak terhadap lingkungan. PHT juga merupakan pengendalian yang dilakukan pada kebiasaan budidaya. Selain itu, PHT lebih banyak menggunakan cara alami dibandingkan dengan cara kimia. Nah, lantas apa saja sih yang perlu dilakukan? Kita masuk ke slide kedua. Nah, ini merupakan slide kedua, di mana slide ini menjelaskan cara-cara pengendalian hama wareng yang mungkin bisa dilakukan oleh teman tani semua. Yang pertama yaitu menanam secara serentak. Ini masuknya ke pengendalian yaitu pencegahan. Menanam secara serentak fungsinya supaya penyebaran hama wareng dapat dikendalikan lebih mudah, karena ketika menanam tidak serentak, hama yang ada di suatu wilayah padi bisa berpindah ke wilayah yang lainnya ketika di wilayah ini dikendalikan. Menanam secara serentak mungkin agak sulit untuk direalisasikan, karena saya sadar bahwa kebanyakan wilayah pertanian di daerah saya maupun di seluruh Indonesia itu merupakan hak milik banyak orang. Jadi ketika ingin menanam secara serentak, biasanya tidak sejalan dengan keinginan dari masing-masing pemilik daripada sawah itu. Yang kedua yaitu menggunakan pola tanam jajar legowo atau jarwo. Nah, mungkin pola tanam jarwo ini juga terlihat asing bagi sebagian teman tani semua.
Perlu saya jelaskan bahwa pola tanam jajar legowo ini merupakan pola tanam yang di dalamnya ada sekat-sekat untuk biasanya untuk memudahkan pengairan, atau jika dikaitkan dengan pengendalian hama supaya mobilitas si hama ini cukup sulit untuk mobilitas di pertanaman padi yang menggunakan jajar legowo. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pola tanam jajar legowo ini dapat meningkatkan hasil atau produktivitas hasil panen padi. Oke, yang ketiga yaitu pergiliran pola masa tanam seperti padi jagung. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pada satu tahun, biasanya pada satu tahun terdapat 3 musim tanam. Kalau di daerah saya, kebanyakan dalam satu tahun itu melakukan 3 kali penanaman. Nah, di sini gunanya pergiliran pola masa tanam yaitu agar dapat menghentikan penyebaran hama warang ini. Karena jika terus-terusan menanam padi, maka hama warang bisa saja terus berkembang biak dari satu musim ke musim yang lainnya, akan semakin banyak, bahkan bisa sampai kebal akan pengendalian yang akan kita lakukan. Yang keempat yaitu menggunakan benih dengan varietas tahan hama wareng. Nah, benih varietas ini contohnya ada Infantry 13, terus ada Infantry 31 dan Infantry 33. Selainnya mungkin teman tani semua bisa mencari referensi lain atau menanyakan ke ahlinya atau ke Bahugal, namun dengan website yang asli atau tidak hoax ya. Selanjutnya yang kelima yaitu menanam tanaman refugia sebagai tempat musuh alami. Nah, perlu diketahui bahwa hama wareng memiliki musuh alami seperti laba-laba, terus ada kumbang, terus capung, dan belalang. Nah, fungsinya menanam tanaman refugia ini agar si musuh alami tadi dapat hidup di tanaman refugia ini. Contoh dari tanaman refugia seperti bunga-bungaan yang terlihat cerah, nyentrik di pertanian atau di persawahan. Saya sering melihat di beberapa wilayah banyak yang di pinggiran sawahnya menanam bunga-bunga seperti ini. Nah, itu gunanya menanam tanaman refugia. Nah, selanjutnya yang keenam, gunakan cara terakhir. Nah, jika semua cara-cara sebelumnya sudah dilakukan, namun hama wareng tetap banyak atau melebihi ambang batas ekonomi, nah, kita sudah seyogianya melakukan cara terakhir. Nah, apa saja sih cara terakhir? Lanjut. Nah, konsep PHT mengusung bahwa penggunaan pestisida merupakan jalan terakhir untuk pengendalian hama wareng. Nah, karena hama wareng merupakan hama jenis serangga, jadi pestisida yang digunakan yaitu jenis insektisida atau khusus untuk serangga. Nah, penggunaan pestisida yang kurang tepat menyebabkan atau berdampak buruk bagi lingkungan. Selain bagi lingkungan, dampak penggunaan pestisida yang kurang tepat juga dapat merugikan petaninya itu sendiri atau tanaman yang ditanamnya. Dampak baik bagi petaninya yaitu ketika penggunaan pestisidanya yang kurang tepat, jadi percuma dia mengendalikan hama dengan pestisida yang tidak tepat. Untuk penggunaan pestisida yang
tepat, saya akan menjelaskan beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh teman tani semua. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan pestisida yang berbahan aktif buprofezin, PPMC, dan imidacloprid atau insektisida atau pestisida berbahan aktif lainnya yang memang untuk pengendalian hama wereng. Nah, untuk menemukan insektisida dengan berbahan aktif yang tadi, teman tani semua harus pintar-pintar dalam memilih insektisida sebelum menggunakannya. Nah, dalam memilih insektisida kita harus pintar-pintar dalam membaca bahan-bahan apa saja yang ada dalam pestisida tersebut atau dalam insektisida tersebut yang biasanya ada di dalam botol kemasannya. Nah, kedua, kendalikan hama wereng pada generasi pertama atau 20-30 hari setelah tanam. Nah, pengendalian dengan pada generasi pertama diharapkan dapat mempermudah proses pengendalian. Karena pada generasi pertama hama wereng mungkin masih sedikit karena belum berkembang biak. Nah, jika kita mengendalikan pada generasi kedua atau generasi ketiga, mungkin hama wereng tersebut sudah berkembang biak dan sudah banyak yang dewasa, dan hama wereng tersebut mungkin juga tidak bisa dikendalikan dengan insektisida dengan berbahan aktif yang rendah. Dengan begitu, pengendalian hama wereng di generasi kedua atau ketiga harus menggunakan insektisida dengan berbahan aktif dengan dosis yang cukup tinggi. Namun, ketika kita menggunakan insektisida dengan dosis yang tinggi, dampak buruk bagi lingkungannya akan sangat terlihat. Nah, yang ketiga yaitu penyemprotan insektisida atau pestisida dilakukan sekitar jam 8 sampai jam 11 pagi. Nah, ini jam segini, jam 8 sampai jam 11 itu sudah muncul matahari. Jadi embun-embun yang ada di pertanaman padi sudah tidak ada. Jadi kita menyemprot langsung tepat ke sasaran penyemprotan, yaitu tanaman padi. Nah, kalau misalkan sebelum jam 8, artinya sebelum ada matahari, mungkin air embun masih banyak di tanaman padi, jadi kita menyemprot tentunya akan mengenai si embun tadi, dan ketika matahari datang embunnya turun dan bahan aktif dari pestisida yang kita semprotkan akan ikut terbawa oleh embun tersebut. Dan yang keempat, keringkan pertanaman sebelum penyemprotan. Nah, ini dimaksudkan supaya penyemprotan dapat tepat sasaran juga, sama seperti yang ketiga. Jadi penyemprotan bisa tepat ke tanaman padi dan ke hama wereng tersebut. Nah, itu merupakan cara terakhir dengan alternatif yang pertama, yaitu dengan menggunakan pestisida kimia atau pestisida jenis insektisida. Nah, cara terakhir yang merupakan alternatif kedua setelah sebelumnya penggunaan pestisida kimia. Nah, sekarang kita bisa menggunakan pestisida nabati dengan cara membuat sendiri ya, karena pestisida nabati jarang dijual belikan, jadi kita harus membuatnya sendiri. Memang pembuatan pestisida nabati cukup ribet lah, kalau menurut saya cukup ribet, karena kita harus mencari bahan-bahan walaupun sebenarnya banyak di sekitar kita. Namun jika kita tidak punya niatan dan tidak punya kemauan, pembuatan pestisida nabati ini memang cukup memberatkan. Nah, di sini saya
menjelaskan pembuatan pestisida yang berbahan dasar daun sirsak, bawang putih, air, dan sunlight. Caranya, kita memerlukan alat blender, ember, sendok, penyaring, dan botol atau deterjen. Cara pembuatannya, yang pertama, bersihkan daun sirsak dan masukkan ke dalam blender. Daun sirsak ini kira-kira 1 genggaman, yang digunakan 1 genggam saja. Kemudian yang kedua, masukkan juga bawang putih sebanyak 2 siung. Nah, untuk memudahkan proses penghalusan di blender, sudah seharusnya bawang putih ini dibersihkan terlebih dahulu atau dipotong-potong hingga bagian terkecilnya yang dimasukkan ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan air kira-kira setengah liter, gunanya untuk memudahkan proses penghalusan di dalam blender. Yang keempat, blender bahan yang dimasukkan tadi. Kemudian jika sudah halus, yang kelima, tuangkan hasil blender ke dalam wadah atau ember. Setelah itu, tambahkan air sisa tadi, air sebanyak 5 liter yang telah digunakan kira-kira setengah liter untuk proses blender. Sisanya kita masukkan ke ember ini. Jadi airnya 4,5 literan. Setelah itu, tambahkan juga 2 sendok sunlight. Kemudian diaduk sampai merata. Dan selanjutnya ke-8, diamkan larutan ini selama 48 jam atau kurang lebih 2 hari. Setelah didiamkan selama 2 hari, larutan tersebut disaring, dan bila perlu proses penyaringan dilakukan beberapa kali sehingga bahan-bahan yang kurang, yang tidak terblender dapat terkuras dan dibuang. Setelah disaring, masukkan larutan ke dalam botol atau deterjen untuk kemudian pestisida nabati siap digunakan atau siap diaplikasikan ke persawahan teman tani semuanya. Alhamdulillah, semua materi telah saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman tani semua. Pesan saya, mulailah bertani, jangan cuma menyimak teori atau melihat video-video tata cara tanpa merealisasikannya. Cukup sekian dari saya, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.